MHO datang ke Medan. Bukankah MHO ni selama ini hanya membantu korban-korban Malaysia? Mengapa pula Indonesia? Ada 5 ke 6 ribu. Begitu juga di Myanmar. Dan kami siap untuk membantu ke semua warga korban Indonesia. Yang jadi pertanyaan ikinya, mereka terperangkap di Laos. Ini kan rakyat Indonesia. Pejabat Indonesia kemana? Dan orang-orang baik Indonesia kemana? Kenapa harus orang-orang Malaysia yang membantu rakyat Indonesia yang berada di Laos sana, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video buat netizen Konoha dan buat yang tidak suka dengan negara Malaysia. Ini sudahlah, udahi saja karena ini adalah bulan suci Ramadan kayak gitu, yang tahu akhlak dan juga yang tahu adab kayak gitu ya, geng ya. Jadi ini ada berita gitu, beribu lagi warga Indonesia terperangkap di Laos. MHO bantu selamatkan. Nah, MHO ini aslinya selamatkan di dalam negara Malaysia saja, geng. Namun, dia coba untuk membantu warga Indonesia yang kesusahan di Laos karena mungkin dia memiliki teman ataupun rekan ataupun dia menganggap kita adalah saudara seiman, serumpun kayak itu, makanya dia mau membantu rakyat Indonesia yang terjebak di Laos. Nah, ini juga buka mata batin hati kalian buat para netizen Konoha yang tidak suka dengan Malaysia, yang mencibir, yang menghina, yang ataupun sampai menghina paduka-paduka ataupun kerajaan yang berada di Malaysia. Waduh, kalian ini memang tak ada pikir, seperti kata bawah tempurung saja ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu dari pernyataan dari abang ataupun ketua dari MHO bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dan Bapak pertama tanya saya, mengapa hari ini MHO datang ke Medan? Bukankah MHO ni selama ini hanya membantu korban-korban Malaysia? Mengapa pula Indonesia? Ini adalah kerana nombor satu, kita kan bersaudara. Satu rumpun. Manakan biar kita boleh biarkan saja korban-korban daripada Indonesia dibiarkan begitu saja. Jadi hari ini kami datang ke sini untuk nombor satu, membawa pulang korban-korban daripada Indonesia. Sebab begitu ramai lagi korban-korban di Indonesia yang berada di Myanmar, di Laos dan di Cambodia. Mereka menghubungi kami, minta kami untuk bantu mereka kerana mereka tiada tahan lagi. Tak tahan lagi, dipukul, dicederakan. Mereka mau balik ke Indonesia. Tolong semua. Malaysia pun tolong, Indonesia pun kita bantu. Jadi hari ini kami bawa 4 orang dan mereka akan menceritakan sikit. Kesemuanya dari Medan, 3 lelaki dan 1 perempuan. Kesemuanya berumur daripada 19 hingga ke 28 tahun. Ada yang dari katanya tawaran kerja ke Shanghai, ada yang ke Bangkok. Dan apabila sampai di Bangkok, mereka telah dipaksa untuk mengambil salah satu lagi penerbangan daripada Bangkok ke Chiang Rai. Apabila tiba di Chiang Rai, mereka dibawa oleh sebuah kenderaan masuk ke Chiang Saen, di mana Chiang Saen ini perbatasan di antara Thailand dan juga Laos. Apabila mereka tiba di Laos, maka mereka telah dirampas pasport dan ketika itu mereka telah dimaklumkan bahawa mereka perlu dan wajib bekerja di salah satu company, dan saya anggarkan ada 2,000 rakyat Indonesia masih lagi terperangkap di sana. Begitu juga di Cambodia, saya anggarkan lebih kurang ada
5 ke 6 ribu. Begitu juga di Myanmar. Dan kami siap untuk membantu ke semua warga korban Indonesia untuk kami bawa pulang, Masya kami selamatkan, Allah. sama juga seperti mana kami lakukan kepada warga negara kami. Mereka jika tidak melakukan perkara tersebut, mereka akan dipukul. Nama saya Reza Putra, saya pertama kali datang ke Laos, saya ikut agen, di mana agen ini dia menawarkan kerja di Bangkok. Kita kerja sebagai pekerja di depan PC. Tiba kita sampai di Bangkok, kita disuruh flag lagi ke sampai Chiang Rai. Sampai situlah kita dipaksa sebagai kerja. Masa itu saya nak balik, dia kena bayar denda sekitar 36 juta untuk kita balik. Tapi dalam masa itu kita orang memang tak ada duit untuk nak balik. Jadi kita semua sepakat untuk hubungan dengan Bang Syafiq untuk tolong kita orang. Saya pernah sempat kena tampar atau kena pukul dengan supervisor kalau kita panggil di sana. Itu sebab kita tak capai target kan. Lepas itu kita ada buat kesalahan. Kesalahan itu pun bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Tapi dia tak nak maafkan. Dia langsung tampar, dia langsung pukul. Lepas itu dia bagi denda saya sekitar 4 juta. Dia iming-iming gaji besar dengan kerja di depan PC. Lepas itu kerja tak penat. Gaji 15 juta. Tawarannya sebulan. tapi tahu pekerjaan. Di lantai 8 itu ada dalam 200 lebih. 50% Indonesia, 50% Malaysia. Banyak tekanan, banyak denda. Kita di sana juga dapat hukuman kalau nggak ada sel. Target kan 15K Malaysia. Kalau kita tidak dapat, kita kena hukuman atau kita kena denda. Kita dapat gaji juga. Dijanjikan gaji besar saja. Oleh siapa itu? Ragil. 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 Itu agen itu ya. Agent. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia, orang Medan. Kenal dari mana? Kenal dari kawan mama. Teruntuk remaja-remaja yang di Medan, jangan mudah putus asa nyari pekerjaan, jangan mudah teriming-imingi gaji besar dengan kerja di luar negeri. Kita nggak tahu pekerjaan apa yang kita hadapi. Gaji boleh besar, nyawa pun boleh terancam. Nah, cukup itu aja. Setakat pengalaman kamu ada nampak ada orang kena pukul teruk tak? Untuk kena pukul terus pasti ada. Memang ada yang kena Macam mana pukul. teruk? Sampai lebam-lebam dia punya badan tuh biru-biru. Ya. Betul. Contohnya macam dia keyboard tuh, dia hantam kena kepala, yang ini juga kepala dia kena undang, kena sempak dia punya kepala. Anggaran berapa ramai lagi di tempat kamu yang rakyat Indonesia yang belum pulang? Sekarang perkiraan saya yang berada dalam office itu sekitar 200 orang. 200 orang. Kebanyakan mau pulang ke tak? Semuanya pasti mau pulang, tapi tidak ada kemampuan mau pulang. Dan setiap mau pulang pun kita harus bayar. Satu kepala sekitar 35 atau 36 juta. Bagaimana mau mencari uang sebanyak itu untuk pulang? Ya, ada soalan nak tanya dia? Ini Bang, 200 orang itu kalau tidak ada kolaborasi misalnya dari Indonesia itu kayak mana lagi? Bagaimana itu? Saya berpendapat jika tidak ada kolaborasi, mungkin mereka sukar. Karena apabila kita mau bercakap di antara hubungan diplomatik dua negara ini agak sensitif. Jadi seperti kami lebih selesa menggunakan kaedah daripada pertubuhan LSM kerana ianya lebih bebas dan mudah untuk kita melakukan operasi menyelamatkan mangsa. Tidak ada protokol atau apa-apa keperluan yang diperlukan. Jadi lebih bebas, lebih mudah, serta kolaborasi kami bukan di antara kami sama pemerintah saja, tapi sama rakan segenegara yang berpengaruh di kawasan-kawasan sana. Mereka juga sedikit sebanyak membantu. Banyakkan daripada korban ni tidak ada dana. Mau beli tiket, tidak ada dana. Kadang-kadang mau keluar, nak tinggal, tak ada tempat tinggal, nak transit house. Jadi kita sudah ada Sifu ni, master ni. Master dia ada persatuan pertubuhan dan pertubuhannya juga ada LSM dia juga ada di Medan kan? Ada. Apa namanya? Di mana? Budi Suci? Safari sana. Okey, jadi jangan risau. Bagi mereka yang tidak ada dana, tidak ada wang mau bayar tiket,
Ini master boleh tolong bayar tiket untuk bawa pulang seramai mungkin. Jadi sebab itu saya rasa antara yang menyebabkan ramai orang takut nak balik kerana mereka tidak ada wang. Nombor satu, tak ada wang. Nombor dua, pasport dipegang oleh majikan. Nombor tiga, tak ada tempat tinggal sementara nak dapat keluar. Jangan risau. Hubungi kita akan bawa keluar pasport tu. Kita akan ugut lah. Negosiasi. Negosiasi keras sikit lah. Ambil itu pasport. Kita ada transit house. Kita ada guest house di sana. Tinggal di guest house tu sementara. Kemudian kita akan minta master ni untuk beli tiket. Sudah beli tiket dan kita akan bawa dia pulang melalui Bangkok dan bawa ke sini. Kita akan pastikan lebih ramai pemulangan jika ada yang minta pertolongan. Kita akan bantu. Jadi sampai hari ini total 20 berapa yang sudah dipulangkan? Secara unofficial sudah 20 lebih. Yang official tadi 4 orang kerana kita ada sidang akbar. Sebelum ni saya pernah bantu di Miyawadi 13 orang daripada Medan. Dan di Kemboja juga saya sudah tolong hampir 5 orang. Dan hari ini Laos 4 orang. Dan ada juga Laos dulu 2 orang. Cuma official sidang akbar hari ini saja. Oke, geng. Yang jadi pertanyaan ikinya, mereka terperangkap di Laos. Ini kan rakyat Indonesia. Pejabat Indonesia kemana? Dan orang-orang baik Indonesia kemana? Kenapa harus orang-orang Malaysia yang membantu rakyat Indonesia yang berada di Laos sana, geng? Dan buat kalian netizen Konoha juga, ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia, kalian boleh lihat sendiri siapa yang membantu bila terjadi kayak gitu. Udah banyak kali mereka di Laos maupun di Myanmar maupun di mana kayak gitu meminta bantuan kepada pemerintah kita. Kayak gitu, geng. Namun malah yang berhasil memulangkan malah orang Malaysia. Kayak gitu, geng, ya. Ya Allah, akhirnya belum tahu juga berita gak dapat kayak gitunya. Kalau orang Indonesia sempat ada yang dipulangkan, mungkin ada juga beberapa gitu. Namun ini udah terjadi, akhirnya mereka sudah 3 kali orang Malaysia sudah membantu 5, sekarang 4, dan itu hari berapa lupa ikinya kayak gitu. Jadi pertanyaan ikinya cuma satu, mana para pejabat kita? Apa para pejabat kita hanya sibuk untuk memasukkan uang ke dalam poketnya saja, tidak memikirkan rakyat? Kayak gitu deh. Dan juga buat para orang Indonesia juga, jangan mau diiming-imingi, jangan terlalu gelebuk atau blow on kayak gitu ya. Bila kalian itu diiming-iming dengan gaji besar dan lain sebagainya kayak gitu. Kan harus paham juga kayak gitu bahwasalnya tak ada yang seinstal itu, tak ada semudah itu. Kalau ada semudah itu, negara Laos, negara Myanmar itu semua bekerja ke negara Malaysia. Malah ngapain mencari orang dari luar negara, apalagi Indonesia. Waduh, pemikirannya kurang bijak, bos, kayak gitu, geng. Ya lebih baik kita kerja yang seadanya aja, cukup di negara kita, meskipun ya ikinya tahu di negara kita memang susah mencari makan ataupun mencari kerja. Namun berusahalah jangan mudah tertipu oleh oknum-oknum ini. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apapun deh, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.